Oke, kita balik lagi ke cerita seberang. Kali ini aku bawa teman yang dimana dia baru lulus master di Belgia. Tapi aku lupa sih lulusannya master apa? Aku lulus dari program Ayub Food International Inter-University of Master in Food Technology. Jadi teknologi pangan lah kalau bahasa Indonesianya gitu. Dia marah, kok datamu kayak gini sih? Aneh banget gitu. Nah, dia sempat bilang ini kayak sampah gitu, kayak kamu nggak bisa ini jalan lagi kayak gini. Kalau misalnya kayak gini, kamu nggak niat gitu. Bilang kayak gitu kan. Aku tidak menyalahkan ketidakhadirannya beliau karena beliau sempat bilang itu juga walaupun agak mendadak, nggak bilang dari awal project gitu. Tapi ya kayak aku juga ngerasa waktu itu kayak ya aku juga salah, aku nggak teliti, aku nggak planning dengan baik kayak gitu, dan semuanya itu jadi kayak messed up gitu. Tapi kayak itu juga belum ujian, saatnya aku ujian. Dan aku juga kayak ya udahlah jalanin aja kalau bisa, udah sampai sini gitu. Akhirnya waktu itu aku udah ada rencana buat extend, ya udah extend aja. Alhamdulillah waktu itu beasiswanya udah habis. Berarti kamu harus self funding. Iya. Gila, kerja sambil kuliah. Alhamdulillah orang tua aku masih menyanggupin buat nolongin kan. Karena waktu itu aku bilangnya aku mau bisa setengah tahun aja. Aku setengah tahun aja gitu. Aku akhirnya nabung duitnya tuh sekitar 6.200 waktu itu. 6.200 euro. Terus tapi alhamdulillah dikasih izin tinggalnya 1 tahun sama Gen. Alhamdulillah ya. Iya, jadi kayak nggak terduga gitu. Terus akhirnya ya udahlah, aku waktu itu sih akhirnya setelah aku menyelesaikan retake dan sebagainya, menerima hasil ujian, akhirnya aku didudukin sama tutor aku, bilang kamu maunya kayak gimana. Akhirnya dia kayak udah back to his sense gitu, kayak dia akhirnya menjadi tutor yang baik dan berusaha untuk memfasilitasi lagi, kamu maunya gimana. Ini kamu bayangin projectnya kayak gimana. Terus habis itu sempet juga kan ada masalah ada bahan utama yang habis gitu, tapi kayak aku nggak nyadar gitu, kayak itu banyak kebodohan yang aku lakukan waktu itu. Jadi kayak kalau misalkan kamu sikapnya kayak kemarin lagi aku nggak mau loh gitu, dia bilang kayak gitu. Jadi kamu harus dia bilang sama aku, kamu harus bikin planning yang benar-benar oke gitu. Akhirnya aku kayak oh ya, ini aku bikin Excel tentang perhitungan setiap kali aku bikin uji gitu, dan tanggal-tanggalnya kayak aku mau tanggal ini kayak benar-benar itu. Akhirnya penelitian yang nge-lab itu harusnya tuh kayak sekitar 6 bulan, aku potong jadi 2,5 bulan doang. Oh gila. Ya, jadi aku kayak bekerja itu kayak seminggu itu bisa 6 hari. Dan itu kayak aku tuh kalau misalkan kayak nge-lab itu dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore gitu, kayak hampir tiap hari. Bahkan beberapa kali itu aku pulang jam 9 malam yang sebenarnya nggak dibolehin. Tapi kayak aku kalau misalkan aku nggak melakukan ini, aku tidak bisa lulus, mohon maaf. Waktu itu aku masih mengejar 6 bulan kan. Tapi ternyata nggak bisa karena aku terlalu sibuk nge-lab, aku nulisnya agak keteteran. Akhirnya ya udahlah, karena masih ada izin tinggalnya. Terus aku juga alhamdulillah aku tinggal di rumah yang memberikan aku kemudahan dalam biaya juga. Terus akhirnya ya udah gitu, aku bisa lebih lowong untuk menulis. Berarti setelah semester pertama itu nge-labnya selesai, aku juga ada ujian, aku retake, lulus. Tapi itu malah kayak lega ini. Lega. Terus aku nulis ya dengan hati bahagia dan udah plong sih. Terus karena nulis juga nggak bisa yang kayak cuma nulis doang gitu. Akhirnya kayak aku mulai nyari-nyari kerja. Aku dapat kerja di kayak warehouse gitu. Warehouse aku sempet 1-2 bulan tapi nggak cocok. Aku dapat kerja di cafe. Aku jadi kayak barista gitu. Itu malah cocok karena dekat sama rumahku. Iya, gitu jadinya kayak enjoy. Terus akhirnya ternyata bisa aku jalanin gitu. Bisa survive. Jadi masih di sini, masih memutuskan untuk melanjutkan mencari kerja di sini lagi. Nah, cerita tentang kerja. Itu ada nggak sih requirement-nya harus bahasa Belanda juga? Nah, yang kayak di cafe, terus sama yang di warehouse itu. Kalau di warehouse itu dia itu nggak perlu bahasa Belanda untungnya. Dia itu welcome sama yang student dengan berbahasa Inggris. Dia sangat welcome karena emang di situ tuh bahkan kayak kantor-kantor interim warehouse gitu tuh, mereka kayak kalau misalkan nanti kamu dirasa oke gitu. Seperti aku juga dinilai oke kerjanya gitu. Dia akan kayak reach out kamu buat kamu kalau misalkan emang mau search here di Belgia ini, kita mau kayak
jadiin kamu kayak kandidat apa namanya manajemen trainee kayak Oh, gitu. Iya, tapi itu nggak sesuai dengan bidang aku sih. Tapi waktu itu aku juga ada masalah buat extension residence permitnya sebagai job seeker. Jadinya aku nggak dapat kesempatan itu, aku nggak bisa ambil kesempatan itu. Tapi aku udah di reach out pribadi gitu. Oh, udah. Ya jadi manajemen trainee itu. Yang penting bahasa Inggris yang itu. Tapi kalau yang aku waktu di cafe itu, dia sebenarnya harus pakai bahasa Belanda sih, lebih preferable. Tapi waktu itu dia kayak manajer tokonya, dia lagi pengen bikin tim internasional. Terus juga teman aku sebenarnya manajer tokonya. Oh iya. Iya, manajer tokonya itu teman aku. Terus kayak akhirnya kayak udah kalau misalkan emang asalkan, tapi dia cukup memisahkan pertemanan dan bekerja. Dia bilang kalau kamu bekerja yang nggak rajin, aku tendang gitu. Dia bilang sama aku, asalkan kamu kerjanya rajin. Tapi aku di sana, aku berusaha bekerja dengan baik, dan dia juga bilang oke, kamu kerjamu oke kok gitu. Terus akhirnya aku tetap di situ, dan sama rekan-rekan yang lain tuh mereka juga senang sama aku. Kayak kita ngobrolnya, aku bisa menangkap mereka cukup enjoy dengan aku kerjanya gitu. Requirement bahasa nggak selalu, tapi itu dia kayak harus ada orang dalam dan seperti itulah. Iya. Kayaknya aku kurang beruntung ya kalau nyari kerja tuh pasti dapetnya yang harus belajar harus berfasih bahasa Belanda. Banyak banget. Kayak contoh sekarang aku kerja di company second hand clothes kan. Karena aku bahasa Belandaku menurutku oke sih, aku bisa daily conversation, cuma buat mereka kurang. Jadi aku merasa kesepian kalau di tempat kerja. Orang-orang lagi istirahat, berkumpul, ngobrol, ketawa-ketawa, aku sendiri. Di situ aku merasa kayak, ini karena aku bodoh atau apa? Karena aku kurang bersosialisasi sama orang, atau karena diriku sendiri. Itu yang aku sampai sekarang masih struggling. Tempat kerja ya. Mereka tuh iya sih, karena budayanya beda ya. Kalau di Indonesia kan seenggaknya mereka masih berusaha untuk ngerangkul. Kalau misalkan ada yang kelihatan kok sendiri gitu, ayo sini makan bareng kita gitu. Kalau di Indonesia ya, atau mungkin kalau di teman-teman internasional juga, kalau aku mengamati tuh kadang seperti itu. Masih kayak beberapa tuh yang suka ngerangkul gitu ada. Yang sebenarnya bukan orang Eropa yang tengah-tengah sini sih. Karena orang Eropa ini tuh kayaknya yang tengah-tengah sini tuh lebih emang individualistik. Kalau misalkan nggak cocok ya udah gitu. Gitu. Bener sih. Iya, tapi kayaknya aku mau bilang sama Mbak Maya tuh, ya udah sih Mbak, asalkan bekerja dapat uang. Ya, jadikanlah motivasimu. Aku jadi pernah ngomong kayak gini, malah memberikan motivasi. Padahal dia juga lagi nyari kerja. Aku lagi nyari kerja. Tapi nggak apa-apa Kak, asalkan tetap bekerja, tidak membuat drama. Ya get that back kayak gitu. Nah masalahnya itu, aku ada satu masalah di tempat kerja ini. Di tempat kerja aku kan terlalu banyak memakai plastik. Jadi aku komplain ke manajernya. Ngobrol sama mereka. Tapi cara mereka respon aku tuh nggak enak. Soalnya dia bilang kalau masalah environment, masalah plastik itu bagian pemerintah. Tapi aku bilang, bukanlah. Itu harusnya kalian yang harus mikir. Aku bilang gitu. Soalnya kalau kalian udah tahu mencari solusi untuk ini, pemerintah juga pasti bakalan ngasih subsidi. Aku bilang gitu. Tapi dari situ mereka tuh kayak kalau ngelihat aku tuh bukan benci atau apa, cuman kayak menghindari. Iya, kayak ngapain sih gitu. Kayak ngapain sih? Lu cuma kerja di sini, udah ngatur-ngatur. Tapi kadang-kadang di tempat kerja aku ngerasa kesepian sih. Dan aku mikir, anjir aku lulusan master, tapi kenapa aku kerja di sini? Saking aku susahnya nyari kerja yang aku mau. Kebanyakan di Brussels, yang dimana itu jauh, kayak tua di jalan, kayak waktunya juga, apalagi udah berumah tangga itu susah. Iya, kalau udah berumah tangga dan emang dari awal tuh perjanjiannya ya tinggal bersama, ya emang bakal susah sih. Jadi semangat Kak. Dunia ini penuh dengan struggle teman-teman. Yang sudah bekerja masih harus dengan arrangement seperti ini. Yang dulu kemarin belajar juga ada masalah seperti itu. Kalau misalkan aku sempat kayak dapat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di Indonesia gitu. Kalau yang pertanyaannya tuh kayak pertanyaan usil gitu loh Kak. Kayak aku juga mau dong ke sana gitu. Gimana ya? Aku juga pengen #kabur aja dulu gitu. Kayak aku juga ya oke, terus kamu gimana planningnya? Kamu mau belajar atau kamu mau bekerja? Terus mau di bidang apa gitu? Kalau misalkan cuma nanya usil kayak gitu tuh kayak
Terus maumu gimana? Pertanyaan itu harus spesifik dulu. Mau ke sini mau ngapain dulu? Iya. Mau belajar, mau bekerja, atau cuman yaudah sih mau pindah ke sana gitu. Nggak semudah itu. Susah. Yang udah lulus aja loh, udah master, udah lulus loh dia. Sekarang lagi struggling nyari kerja. Gila kan? Aku mau nanya dong. Pas kamu udah di sini, udah lulus sekarang, ada nggak sih momen yang bikin kamu kayak, kayak aku balik aja deh ke Indonesia. Kayak lebih gampang deh di sana, hidup di sana. Aku terus kan ini kayak fighting myself, kayak in my inner self tuh kayak balik ke Indonesia. Enggak lah, di sini aja, balik ke Indonesia. Di sini aja. Kayak gitu, kayak pergulatan batin aku tuh hampir tiap hari kayak gitu. Tapi kayak sebenarnya tuh ada plus minusnya, semua itu benar-benar ada plus minusnya. Kayak di sini itu kalau misalkan kita mau hidup di sini, masalah tadi polusi nggak ada, lebih jauh lebih minimal gitu, polusi lebih minimal. Terus juga di sini apa namanya ya, tetangga-tetangga tidak ada yang rese, tidak ada yang julid kayak gitu, kayak tetangga tidak julid itu aku pengen cerita sedikit aja gitu ya. Waktu aku sempat tinggal di perumahan mahasiswa gitu kan, yang mana dindingnya itu tidak segitu insulate, dia nggak insulate banget tentang tidak insulate temperature, tidak insulate sounds gitu. Ada beberapa saat ketika itu tetanggaku cowok, dia itu aku tuh sempat dengar kayak orang kok kayak suara asma, kok cewek gitu kayak saya baru menyadari, astagfirullah, mereka sedang berbuat. Aku malah lagi mau sholat isya, Kak. Aku lagi mau sholat isya. Nggak konsen sholat dia. Aku nggak bisa sholat. Udah ada backgroundnya, Sudah ada background musiknya tidak sesuai dengan keimanan dan ketakwaan gitu. Tapi ya aku nggak komentar sih. Tapi kayak beberapa kali kok akhirnya aku sempet kayak misalkan kedengeran banget tuh, aku kayak ya nyanyi, aku keras-kerasin gitu, kayak gimana gitu akhirnya biar nyadar. Tapi itu tuh sebuah praktik yang biasa gitu loh. Mereka tuh kayak yang penting nggak merugikan sekitar gitu, nggak dijulitin. Kayak orang lokal sih tidak julid, enaknya itu. Terus habis itu apa lagi ya? Kalau masalah gaji sih relatif, aku nggak ngerti ya kalau pendapatnya Mbak Maya sebagai orang yang sudah tinggal di sini lama. Tapi kalau aku melihat tuh sebagai orang yang aku udah gaya hidupnya aku bisa tekan gitu, kayaknya masih lebih mending lah daripada Indonesia gitu dari gaji. Nah, tapi itu plusnya ya. Terus minusnya itu adalah kita harus adaptasi dengan semuanya, karena waktu mahasiswa tuh rasanya tuh kayak masih ditimang-timang sebenarnya, kayak masih belajar, masih ya tinggal ikutin kuliah, walaupun nggak tinggal ikutin kuliah, maksudnya kayak ya itu loh, nggak memikirkan semuanya sendiri gitu. Tapi juga selain itu dari adaptasi ya, selain itu bahasa juga bagian dari adaptasi. Terus juga kita nggak ngerti juga masalah nanti kalau keterima kerja pun nanti mendapatkan drama seperti dramanya Mbak Maya gitu, kayak itu adalah sebuah minusnya. Jadi kita nggak bisa memposisikan diri dengan baik, dan kayak kita harus mulai dari minus bahkan untuk sebagai pencari kerja gitu loh. Terus kalau di Indonesia tuh plusnya adalah banyak keluarga, lebih nyaman, sudah terbiasa, terus nggak usah belajar bahasa baru. Jadi kayak ya itu enaknya. Tapi minusnya adalah pertama gaji, yang kedua aku tidak mau membahas ini lebih lanjut, tapi keadaan negara tidak sedang baik-baik saja. Tapi mari kita tidak membahas itu. Terus polusi, UV dan sebagainya. Aku tuh kemarin habis pulang ke Indonesia, aku jadi jerawatan lagi. Terus ini aku baru berusaha untuk merawat diri lagi di sini, baru 2 mingguan di Belgia lagi. Jadi kayak baru mendingan, tapi kayak belum yang bener-bener oke gitu loh. Harus riset lagi kayaknya. Iya, harus ya skincare game-nya harus jalan lagi kayak gitu. Iya, jadi kayak bener-bener pergulatan batin banget, kayak aku harus tetap di sini dengan segala hal yang aku masih discovering myself gitu kan, kayak gimana cara menarget memasarkan diriku ini di pasar Belgia atau pasar Eropa kalau misalkan kita bisa, atau ke Indonesia yang mana juga sainganku juga nggak kalah banyak juga gitu. Tapi kayak kalau misalkan secara logika untuk saat ini aku pikir aku dengan battle yang sama efforts-nya, kurang lebih sama efforts-nya kan, kayak plus minusnya kurang lebih sama ya, tapi di bidang yang berbeda. Nah itu kayak kalau misalkan aku goal di Indonesia,
gajiku cuma sekian. Tapi kalau aku misalkan goal di Belgia atau di Eropa, gajiku bisa 10 kali lipat lebih banyak. Walaupun biaya hidup di sini juga cukup cukup signifikan juga, terutama untuk rent dan juga untuk hiburan. Itu kayak sangatlah melonjak tinggi. Tapi kalau note ya teman-teman, barang-barang raw materials kayak misalkan beli susu, beli telur, beli sayur tuh nggak jauh beda kan sama Indonesia? Nggak jauh beda sama di Indonesia. Jadi kayak asalkan Anda itu mau menjadi mandiri, mengerjakan semuanya sendiri, dan tinggal di tempat yang sangat sederhana sekali, itu kayak bisa menabung dan menjadi sultan. Nah, bener banget. Nah ini, aku mau bahas itu juga. Karena aku tahu banyak banget orang-orang Indonesia tuh mikir, oh kamu tinggal di Eropa nih, gajimu gede, terus pasti kamu kaya, Bapak. Potongan gaji itu gede banget, sampai 21 sampai 2, aku aja dipotong 20, hampir 22% gajiku, yang dimana aku juga harus nyimpen, aku juga harus support keluargaku di Indonesia. Jadi please, jangan berpikir aku berkecukupan, tapi bukan berarti aku bisa meminjamkan uang begitu saja. Aku aja yang mau nabung mau jajan kopi aja aku mikir dulu loh, lihat harga dulu loh. Karena aku kerja itu capek di sini. Kerja di sini nggak hanya fisik, tapi otakmu juga. Yang dimana maksudku otak ini karena bahasa, bukan harus mikir ya, cuman kadang-kadang minder. Kayak, kenapa aku harus kerja di sini? Kenapa aku harus ngomong bahasa Belanda? Tapi kalau aku nggak ngomong bahasa Belanda, aku nggak bisa bekerja. Dan jujur, kamu pindah ke Belgia itu, kita sudah seperti anak bayi, yang dimana kita harus belajar ngomong lagi, harus belajar tata krama di negara orang loh. Kita nggak tahu tata krama di sini kayak gimana. Belajar budaya lain, itu itu adalah sesuatu yang buat aku yang sampai sekarang tuh masih belajar, yang masih mikir kayak gimana sih harusnya aku ini di sini, gimana aku harus survive. Iya. Di Indonesia itu walaupun ya gajinya mungkin cukup minimal, tetapi kayak ada nggak sih orang-orang Indonesia yang sudah bekerja tuh nggak pernah self reward, nggak pernah makan ke resto? Apakah ada teman-teman? Pasti tidak ada kan? Pasti kayak sekali 2 kali mungkin kayak ke resto yang oke gitu. Di sini kayak aku nggak pernah berpikir kayak aku bisa 3 bulan nggak ke resto sama sekali. Kayak aduh sayang masa sekali makan 20 euro, sekali makan 20 euro kayak kalau dirupiahkan 400 ribu loh sekali makan, belum beli minumnya. Nah bener. Nah itu, tapi di sini juga kita nggak bisa currency uang sini sama, maksudnya gaji Eropa sama gaji Indonesia, karena beda. Mungkin kita dapat gaji 2.000, tapi kita harus bayar electricity, terus bayar air. Air di sini nggak gratis Bu, bayar internet, belum harus bayar asuransi, aduh. Itu. Terus belum harus bayar yang lain-lain. Tapi aku nggak tahu sih kalau maksudnya itu aku ya. Tapi aku kalau Mas Imad, aku nggak tahu bagaimana cara dia memanage tentang keuangan. Kita di sini ngomongin tentang income. Aku tahu gajiku tuh nggak sebesar orang-orang karena kerjaanku juga biasa aja, yang nggak wow banget. Nah, Mas Imad kan dapat beasiswa ya. Kita nggak usah sebutin amount-nya lah ya. Cara Mas Imad memanage keuangan di sini kayak gimana? Aku tinggal sendiri Kak, jadi itu adalah sebuah privilege yang sangat besar sebenarnya. Jadi kalau misalkan mau dibandingkan dengan Mbak Maya nggak bisa, karena Mbak Maya itu udah berkeluarga dan aku nggak tahu juga amount gaji Mbak Maya secara beneran, tapi aku nggak yakin kalau masalah kewajiban yang harus dibayar sama Mbak Maya itu mesti stacking lah, mesti kayak menggunung gitu. Belum lagi kita membantu keluarga dan sebagainya. Kalau aku sendiri tuh waktu itu aku merasa kayak aku hedon, aku bisa hedon Kak. Jadi kayak aku tuh orangnya tuh aku bukan orang yang rewel soal makan. Aku bisa makan apa aja asalkan halal. Terus aku juga bukan orang yang badok banget gitu, kayak makannya kudu banyak gitu, enggak. Itu kayak ya aku sukanya tuh waktu itu aku suka perawatan kulit. Aku suka perawatan kulit, aku suka baju. Jadi aku masih bisa beli baju dan beli produk-produk perawatan kulit dengan mudah dan leluasa, karena aku juga kewajiban bayarku cuma rent dan
asuransi aja, udah gitu. Rent juga aku kan di perumahan mahasiswa ya, di student housing, iya. itu juga masih dibantu banget harganya gitu. Terus kalau misalnya aku juga karena nggak rewel soal makan, kayak aku kalau misalkan makan ya udah spaghetti dengan olive oil gitu aja aku tuh aku bisa kayak gitu. Kayak jadi ya bisa survive. Jadi kayak aku ada yang aku korbankan adalah makan. Aku spaghetti dengan olive oil dan juga telur rebus aja itu aku udah oke lah gitu. Beli sayur direbus gitu kayak udah oke lah, aku nggak mikir kayak aku harus bikin masakan Indonesia terus setiap hari. Aku nggak harus bikin masakan Padang, nasi Padang gitu. Nggak perlu aku beli itu makan di resto yang di Den Haag itu Lapejo yang sekali makan itu 25 euro. Baru kemarin ke sana. Enggak, aku tidak usah seperti itu. Tapi aku suka beli skincare dan suka beli baju. Dan aku masih merasa aku tuh hedon karena temenku tuh, aku mengingat temenku yang dari Uganda, dia dengan jumlah yang sama dia tuh bisa nabung sekitar 10.000. Aku tidak bisa menabung. Tabunganku waktu itu cuma beli tanah. Tapi dia benar-benar sangat sederhana sekali dan sangat susah sekali sih hidupnya. Makanya kayak dia tuh sangat memasak, dia tidak pernah jajan, dia tidak pernah yang self reward banget. Jadi kayak dia bisa menabung 10 euro. 10.000 maksudnya? 10 ribuan euro. Gila. 10.000. Capek juga kalau nggak ada self reward, ya nggak sih? Kayak cuman makan itu terus tiap hari kayak. Ya, itu perseverance-nya orang-orang sih, pilihan apa yang mau dia korbankan. Tapi juga dia mungkin ada hal yang harus dia lakukan juga sehingga dia harus menabung segitu. Motivasinya lain. Kalau aku tuh motivasinya waktu itu aku datang ke sini adalah akhirnya aku merasakan dunia baru dari bukan terbebas ya kata-katanya itu, kayak aku bisa merasakan dunia lain dibanding Indonesia dan keluargaku. Aku hidup sendiri, merasakan hidup sendiri. Aku pengen explore sebanyak-banyaknya. Dan walaupun aku tidak menabung sebanyak itu, tapi aku merasa worth it aja sih. Aku punya koneksi yang cukup. Aku akhirnya mengembangkan skill yang lain gitu. Jadi kayak pengalaman-pengalaman hidupku jauh lebih berwarna. Kayak gitu. Ya walaupun ada penyesalan sedikit kayak aduh rem dikit lah dulu, aku yang dulu kayak gitu. Gitu aja sih Kak. Tapi kayak kamu lebih setelah di situ kamu merasa kayak kamu lebih berkembang nggak sih, keluar dari zona nyaman? Kalau di sana mau makan gampang, mau ini ada ibu, ada bapak, ada saudara. Kalau di sini tuh kayak ada GoFood, ada GrabFood, ada Shopee Food. Kalau misalkan mau ini itu kayak lagi BM ini dan itu tuh kayak tinggal klik aja gitu, kayak nggak sampai 100.000 makan yang kamu cintai bisa hadir di depan matamu, kayak benar-benar di depan mata loh, nggak usah keluar. udah iya, jadi kayak itu aku sangat berkembang. Jadi kayak kadang-kadang itu juga aku sempat pulang kemarin kan. Terus karena belum ketemu sama keluarga 3,5 tahun, yang kakak-kakakku sih. Tapi kalau orang tua sempat kesini waktu graduation party, mereka sempat kesini sama kakakku satu. Tapi kayak saudara-saudaraku yang lain tuh belum ketemu langsung gitu. Kayak mereka merasa aku cukup cukup berkembang. Kalau saya kayak kepekaanku dan sebagainya itu kayak aku jadi lebih mengerti dunia, kayak harus ngapain. Yang aku sangat rasakan perkembanganku adalah aku jadi sangat tepat waktu. Jadi kayak aku janjian sama orang, kita siap jam 6 pagi ya gitu, aku jam 5.50 aku udah siap. Aku 5.50 udah siap, kayak terus aku nungguin tuh, mana katanya harus siap jam 6 pagi. Kita bilang jam 6 pagi, soalnya kalau misalkan kita bilang jam 7, nanti kita baru berangkat jam 8, kayak gitu. Kayak, lah gimana sih? Di sini waktu benar-benar dihargai. Nah itu. Kamu janjian, telat 15 menit, orang udah nggak ada. udah pergi. Itu kalau janjian yang kasual. Kalau kita mau naik kereta, 30 detik aja sangat berharga, guys. Kalau misalkan keretanya tuh jam 10.25, kereta di menit ke 25 kalau misalkan dari Ghent St. Peters mau ke Brussels, gitu kayak kamu datang jam 10.25 itu keretanya sudah bye-bye. Sudah bye. Nyampe kereta udah jalan. Udah jalan. Kayak kamu harus datang jam 10.15 supaya aman dan supaya dapat tempat duduk yang kamu sukai, kayak gitu. Masalah waktu sih, kayak perkembanganku tuh masalah waktu. Juga manajemen uang, aku jadi jauh nggak boros. Walaupun waktu aku pulang tuh aku jadi boros lagi dikit lah ya. Tapi kayak dari uangnya dihabiskan nggak sebanyak euro gitu. Bagaimanapun. Terus apalagi ya perkembanganku. Aku jadi kayak
apa ya, jadi lebih mandiri aja gitu, lebih mandiri aja ngerjain apa-apanya itu bisa Lebih sendiri. mengerti diri sendiri juga Lebih nggak sih? mengerti diri sendiri juga. Apa Akhirnya yang kayak kamu mau, kau bisa plan hidupmu ke depan mau kayak gimana? bener banget, iya. Kayak karena keputusan aku untuk stay di Belgia untuk cari kerja ini juga sebenarnya masih rada 50-50 juga di awal sama keluargaku dari orang tua gitu. Kayak lah gimana sih kamu ini apa udah lulus kuliah tapi ini juga belum pasti juga ke apa probabilitasnya dapetnya gitu. Nanti kalau misalkan di sini stay kayak kamu nggak nyaman atau gimana gitu, kayak aku bilang ini pilihanku gitu. Kayak dan maaf aku sebutkan lagi keadaan negara lagi nggak baik-baik aja. Aku merasa kalau misalkan dengan battle yang sama effortnya, kalau aku misalkan goal di sini hasilnya lebih berbuah kayak gitu. Iya sih bener juga. Nah sekarang kan udah lulus nih, jadi visa student udah habis dong. Iya, aku kan lagi pakai visa, bukan visa tapi kayak residence permit buat job seeking, ya. Oh itu ada? Aku Ya baru itu paham. Zukiar. Oh, Zukiar kan itu residence permit job seeking. Ya. aku baru paham. Aku soalnya nggak paham yang kayak gitu. Aku taunya tidak ada resident permit, itu ada permanent resident. Udah Iya. itu doang. Yang lainnya aku nggak paham. Mungkin Mas Imad bisa ceritain lebih detail lagi nggak? Maksudnya biar aku juga paham, terus juga teman-teman di sana juga tahu tentang visa ini. Nah gini, jadi kan teman-teman kalau misalkan berangkat dari Indonesia itu kan pakai visa, yang mana itu diproses di kedutaan Belgia di Jakarta. Nah itu kan berarti kayak ada requirement-nya, dokumen dan sebagainya gitu kayak yang dipenuhi di Indonesia. Setelah itu visa itu kan biasanya cuma berlaku selama 3 bulan. Setelah sampai sini akan di-encourage untuk segera mengurus residence permit atau izin tinggal di Belgia, nanti dapat kartu kayak kartu KTP-nya sini lah gitu yang hanya berlaku 1 tahun. Itu waktu kita student, ya itu sebagai student yang mana kita tinggal waktu udah sampai sini kan udah dapat visa berarti udah eligible buat stay di Belgia gitu kan. Jadi tinggal request aja gitu di website, nanti akan dipanggil, prosesnya nggak begitu panjang gitu. Kalau yang student akan dipermudah banget kok kalau student gitu. Nah kalau misalkan udah habis jadi student, ini untuk kayak aku kan pakai job seeking residence permit, itu dia ya sebenarnya requirement-nya tuh kurang lebih sama kayak yang students. Tapi dia restriction buat kerjanya tuh lebih nggak ada gitu, restriction buat kerjanya. Karena kan student itu kan mau student job dia itu maksimal 20 jam dalam 1 minggu. Kalau misalkan dia itu job seeking residence permit, dia bisa bekerja puasnya gitu kalau misalkan dibilang semaunya gitu, walaupun memang dari obrolan kita tadi itu susah carinya. Jadinya itu cukup mudah sih kalau sudah tinggal di Belgia. Kalau misalkan dibandingkan sama di Netherlands, itu mereka masih ada kayak requirement kamu harus tinggal di sini, kamu harus ada surat bebas penyakit ini dan itu. Mungkin karena aku yang dari negara lain ya gitu. Nah, tapi itu kalau kita mau ambil residence permit yang job seeking, itu harus immediately setelah lulus gitu. Jadi kalau misalkan kita mau menunda proses itu, kita pulang, kesempatan itu udah nggak ada lagi. Kayak gitu. Oh berarti udah selesai, udah lulus kuliah, udah langsung harus proses? Harus proses, iya. Harus langsung di tahun itu juga gitu. Harus berkelanjutan. Kalau misalkan nggak bisa gitu. Di Belgia itu dia yang ketidaknyamanannya. Tapi kalau yang di Belanda, kita banding di Belanda kan negara tetangga ya, itu mereka masih mengizinkan siapapun, ya, terutama yang mempunyai diploma dari negara-negara tetangganya, itu dikasih izin untuk kayak 3 tahun setelah lulus tuh mereka masih welcome gitu. Oh, untuk job beda seeking. banget sama Ya, di sini. Tapi itu dia kayak persyaratannya banyak banget dokumen. Dari Belanda sendiri itu mereka nggak mensyaratkan harus nabung uang kayak deposit atau cari financial means gitu, karena itu kamu harus nanggung sendiri gitu intinya. Tapi nggak ada kewajiban untuk kayak melampirkan kayak aku itu mampu untuk hidup di sini selama 1 tahun kayak gitu, enggak. Tapi kalau di Belgia harus karena dulu itu aku pakai beasiswa, terus setelahnya itu aku harus pakai ada bukti aku tuh nabung uang atau dijamin. Nah, aku ceritanya ini aku kayak dijamin sama keluarga organisasi Turki tempat aku tinggal gitu. Ada yang tanda tangan surat, terus aku pakai Annex 33 kalau nggak salah. Iya, itu sebuah opsi juga. Ya, kalau misalkan nggak bisa nabung uang kayak gitu. Ya,
Terus juga setelah ini tuh, nah ini dia kalau susahnya itu kalau misalkan dalam 1 tahun itu kita pakai job seeking residence permit kan nggak dapat kerja, dia ya udah gitu say goodbye, kamu nggak akan ada any means buat tinggal di situ lagi. Oh, nggak ada perpanjangan? Nggak bisa perpanjangan lagi. Kecuali kalau kita mau milih perpanjangan sebagai researcher, itu ada lagi opsinya. Oh, ada lagi opsi. Ya, jadi perpanjangan residence permit sebagai researcher. Tapi aku nggak tahu ya, apakah aku eligible buat melakukan itu atau enggak. Karena aku kan lulus sebagai student, aku mengambil job seeking residence permit atau ZUKYAR sebagai ya ZUKYAR pencari kerja aja secara umum, bukannya researcher. Tapi aku nggak tahu setelahnya apakah aku boleh mengambil yang researcher atau enggak. Nah itu terus habis itu kan kalau misalkan nanti kita beruntung, nanti kita mendapatkan kerja yang mau mensponsori kita residence permitnya gitu, izin tinggalnya. Jadi gimana ya? Ada ketentuan gini, kalau misalkan sebagai lulusan perguruan tinggi atau high skilled person in Belgium gitu, dia ada gaji minimalnya dalam 1 tahun ada 39.129,60. Itu gaji minimumnya buat yang usianya kurang dari 30 tahun. 30 tahun. Kalau misalkan sudah 30 tahun, jadi naik 10.000, kayak 48.600 berapa gitu. Yang mana kayak tiap bulannya itu kan ada 3.000-an sendiri. 3.000-an. Iya, itu jadi kayak, itu adalah bukan gaji minimal. Itu bukan gaji minimal, itu kayak gaji, apa ya, yang bisa dibilang cukup tinggi ya. Cukup tinggi sih di cukup sini. tinggi, iya. Jadi kayak, kalau kamu mau bekerja sebagai lulusan master gitu atau lulusan perguruan tinggi yang dengan skill yang mumpuni kayak gitu kan, emang dan itu dia barrier-nya adalah kamu harus fluent bahasa, harus cukup pengalaman walaupun mungkin pengalaman di Indonesia juga bisa dihitung juga harusnya kalau udah pernah di industri. Iya jelas. Oh di sini dihitung ya. Kemarin pas aku wawancara kerja. Pas ditanya nggak kehitung karena aku pernah apply kerja di Resburu itu apa sih agen liburan apa namanya travel agent ya Allah. Travel agent aku bilang aku pernah jadi guide dan aku pernah kerja di travel agent juga di Jogja. Nggak kehitung, dia bilang itu kan terjadinya di Indonesia dan kita nggak bisa telepon ke mereka minta reference atau apa, jadi nggak bisa dipakai. Harusnya bisa dong. Bisa sih kalau mau dia bilang males aja itu perusahaannya. Dia bilang nggak bisa, sorry katanya gitu. Jadi oh ya udah, berarti ya udah. Dia bilang ya sorry nggak bisa, karena berarti kamu belum pernah punya pengalaman. Itu nggak dianggap jadi pengalaman. Ya pengalaman kalau di sini ya mungkin berbeda-beda. Mungkin kalau buat yang high skilled yang dalam konteks industri dan juga pendidikan itu mungkin masih bisa dianggap sebagai pengalaman. Tadi kita udah sampai mana? Pengalaman ya. Pengalaman tadi kok. Pengalaman. Aku jadi lupa mau ngomongin apa. Jadi gajinya segitu. Aku ingat. Jadi kalau misalkan kita tuh barrier-nya ada bahasa, terus pengalaman walaupun masih bisa atau antara itu dihitung atau enggaknya juga kita belum tahu juga. Terus terakhir itu adalah apakah kamu punya sesuatu yang sangat spesial gitu. Apakah kalau misalkan itu kamu punya pengetahuan spesifik tentang apa gitu. Misalkan kamu berpengalaman menjadi auditor halal di Indonesia gitu. Itu kalau misalkan di sini akan sangat dinilai. Kalau untuk farmaseutical dan juga food ya gitu. Jadi itu akan sangat dihargain yang kayak halal gitu. Karena organisasinya sedikit, mereka butuh pekerja yang cukup mungkin kayak karena mereka tuh butuh auditor yang cukup banyak. Aku nggak ngerti banyak atau enggak, tapi ya mereka butuh lah. Karena aku masih melihat lowongannya saat ini gitu. Nah, itu kayak harus punya kayak bakat spesial yang kayak skill yang benar-benar spesifik gitu. Jadi kayak nggak bisa yang kayak aku ya misalkan Mbak Maya tadi itu travel agent gitu. Kalau misalkan aku adalah food technologist misalkan kayak gitu. Atau lulusan dari masternya Mbak Maya itu kayak politik ya berarti ya. Lulusan Visipol kayak gitu kayak kita harus menemukan kayak pengalaman misalkan udah pernah kerja misalkan di embassy mana gitu. Kalau misalkan di Visipol gitu. Kayak itu pengalamannya spesifik itu sangat dihargai. Jadi kayak kalau misalkan kamu ada pengalaman spesifik atau juga kekuatan orang dalam yang mana kayak misalkan kita udah bisa membuat reference, membuat networking, itu akan sangat melancarkan. Tapi bagaimanapun itu dia tadi kayak kita orang baru, kita baru dari bayi, kita belajar ngomong, kita baru beradaptasi, gimana caranya kita dapat networking, itu benar-benar kayak waduh sekali itu. Jadi kayak tidak semudah itu. Terus kita juga kalau misalkan mau stay di sini, kalau
tidak menikah dengan orang sini itu, ya itu kayak kamu harus digaji dengan gaji yang lebih tinggi, terus kayak mereka merasa worth it nggak ini kalau orang ini nih digaji gitu, kayak di High hire. skill nggak dia? Skillnya ada nggak ini? Terus juga mana ngomong bahasanya juga belum lancar, belum terbiasa sama sini gitu, kayak barriernya banyak banget, dan orang-orang yang mau bekerja di sini juga cukup banyak juga gitu. Ya sebenarnya nyari kerja di sini fightingnya nggak hanya sama lokal, tapi juga sama pendatang yang mestinya high skill worker di sini. Iya. Gila banget. Contohnya kayak kemarin aku apply di Fedasil. Itu tuh organisasi buat refugees. Karena kan aku bedanya bukan ke politik, tapi aku lebih ke discrimination, racism sama refugees kan, migran. Aku apply, tapi ternyata karena bahasaku jelek. Ini sebelum aku kuliah. Terus mereka lihat diplomaku dari Indonesia, mereka mau terima kalau gajiku turun 200. Terus aku bilang, aku mau ngobrol dulu sama suamiku, aku mau tanya dulu gimana menurut dia. Terus dia bilang, itu menurutku udah sedikit diskriminasi. Karena seharusnya kalau dia mau profesional, dia kan udah mengakui diplomaku. Diplomaku masih bachelor, walaupun udah disetarain. Seharusnya gajiku nggak boleh dipotong. Walaupun mereka bilang, ya nggak bisa karena kamu diplomamu itu dari Indonesia. Harusnya bilang aja gitu dari awal. Nah, itu sih. Nah, di sini itu buat nyari kerja itu mereka tuh mereka nanya skill pertama. Tapi bukan hanya kita bilang di CV. Kita bisa bilang apa aja di CV, skill kita bla bla bla. Tapi kalau belum ada pengalaman kerjanya, dibuktikan sama pengalaman kerja, pasti langsung ditolak. Itu sih. Kamu udah lulus master. Terus sekarang lagi struggling nyari kerja. Ada nggak sih kata-kata untuk dirimu sendiri yang mau kamu sampaikan dalam 3 kata? Dalam 3 kata buat diriku sendiri. Ini kata-kata buat diriku di masa depan.